Orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus Kristus, dia akan hidupnya penuh dengan kesaksian tentang Tuhan Yesus. Itulah yang dibuat oleh rasul-rasul. Berdasarkan khotbah dan pengajaran dan kesaksian yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus itu menimbulkan orang bertobat. Dan dari orang-orang yang bertobat itu jadilah jemaat. Jadilah anggota kerajaan Allah. Anggota kerajaan Allah inilah yang namanya gereja. Tentu mereka akan bersekutu. Mereka akan bersekutu bersama. Dan luar biasa, di dalam pelayanan, murid-murid dalam memberikan kesaksian, rasul-rasul memberikan kesaksian, selain bersaksi dengan khotbah dan dengan pengajaran, mereka juga menunjukkan pekerjaan-pekerjaan ajaib. Itu dicatat dalam ayat yang ke-43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Ayat ini mengingatkan saya yang tertulis di dalam Markus pasal 16. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus telah berkata dan sampaikan kepada mereka, saya baca ayat itu, ayat 15 sampai ayat 18 dari kitab Markus. Dikatakan bahwa orang-orang ini yang percaya, yang mengikuti Tuhan Yesus, para rasul ini, mereka akan bersaksi dan akan membuat mujizat-mujizat. Itu jelas, dan ini merupakan realisasi dari apa yang Tuhan Yesus bilang. These are the realizations of what our Lord Jesus said in Mark chapter 16 verse 15. I read Markus 16 ayat 15. Lalu ia, maksudnya Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, maksudnya ke murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini maksudnya marturia, kesaksian. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis dan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini merupakan bagian dari realisasi tadi kisah pasal yang kedua ayat 37-38 dan sampai ayat 41. Ayat 17 dihubungkan dengan tadi ayat 43. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Maksudnya murid-murid itu. Dan ini banyak orang salah paham. Tanda-tanda ini, maksudnya mujizat-mujizat ini, akan menyertai orang-orang yang percaya, yaitu rasul-rasul ini. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. This is the realization of kisah para rasul. Ini dia punya nyatanya. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya sudah, Tuhan Yesus berkata demikian kepada mereka. Terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dalam meneguhkan firman dan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ayat-ayat ini merupakan ayat yang sudah dikatakan Tuhan Yesus sebelum, dan inilah realisasinya. Inilah bukti. These are the proof of what our Lord Jesus Christ already said in Mark chapter 16. Makanya dikatakan di sini rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Don't be surprised, because that's what Jesus said already, that they will do all these miracles and signs. Why? Because Jesus already said, you will bring the message, you become witnesses, marturia, and as you doing this, all the signs and miracles also will happen. Ini merupakan penggenapan dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan oleh karena perbuatan-perbuatan ajaib itu, maka dikatakan di sini ketakutanlah mereka semua. Saya coba cari tahu apa yang dimaksud kata ketakutan. Tapi sebenarnya dalam bahasa asli, kata ketakutan kurang memberikan gambaran yang tepat. The word fear is not good translation. Because the original, the word fear should be translated as feeling awe, reverence, respect.
Jadi yang dimaksud dengan kata ketakutan ini bukan takut dalam arti mengerikan. Bukan. Jadi kalau kita tidak lihat ayat bahasa aslinya kita bisa salah paham. Yang dimaksud dengan mereka rasa takut, ketakutanlah mereka, ini artinya mereka merasa heran dan menghormati dan respect kepada Tuhan. Itu maksudnya. Karena kesaksian-kesaksian yang disertai dengan perbuatan-perbuatan ajaib itu membuat orang-orang ini, para orang percaya ini menjadi begitu hormat, begitu merasa agung kepada betapa hebatnya Tuhan Yesus dan Bapa dan Roh Kudus. Inilah ciri khas orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus. Orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus akan senang mendengar kesaksian, akan siap bersaksi, dan akan merasa hormat, merasa respect. Hatinya itu berubah untuk sangat merespek Tuhan dan hamba-hamba yang berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Ini ciri khas orang yang hidup berpusat pada Tuhan Yesus Kristus.